mobil saya, dan saya tegaskan tidak parkir di fasilitas umum. Bentar, kalau parkirannya kayak gini masuk ya ngepres banget nih. Saya juga ngambil mobil jaraknya segini buat masuk nih, ya. Ngepres kayak gini ya apa nggak bete gitu ya? Beliau aktivitas beliau bersama istrinya. Ada videonya? Ada, saya punya bukti. Oh jangan. Yang jahat itu ketika orang itu membuka HP saya tanpa izin, apalagi sampai mentransfer apa yang ada dalam HP, itu kan pribadi. Itulah sebenarnya akan saya tuntut nanti. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, kali ini seperti biasa aku mempromosikan produk dulu ya sebelum memulai video ini. Nah, ini ada dari kipas Jisu Live. Ini kipas yang kecil, mungil, dan ini anginnya sangat kencang banget teman-teman ya. Teman-teman bisa dapetin langsung aja linknya di bawah video ini. Nah, hari ini kita pengen ngebahas tentang netizen yang ngebongkar kalau Sahara itu ngemis di podcast. Wah, jadi kan baru-baru ini kita tahu lah ya, Sahara pernah podcast bareng Denny Sumargo, tetapi podcastnya tidak ditayangin teman-teman karena pro kontranya dari netizen. Akhirnya Sahara masuk ke KDM gitu kan, yang punya power atau netizen gitu ya viewnya. Bukannya dapat dukungan, malah dapat hujatan lagi. Seperti apa videonya? Mari kita bahas. Buat teman-teman yang belum mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa? Gue juga pernah mati, drama gak pernah habis. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Kemarin jenengan di live kan bilang katanya kita diundang, yang ngundang lu siapa? Yang ngundang lu siapa? Kagak ada tuh yang ngundang lu. Kuasa hukumnya Bu Sahara memang menghubungi salah satu konten kreator untuk disampaikan ke Bang Densu. Tapi karena beliau sibuk, jadi mohon untuk menghubungi sendiri. Oke lah, otomatis kan dari pihakmu, dari pihak Bu Sahara yang menghubungi Bang Densu. Ngemis-ngemis minta di podcast, ngemis-ngemis minta klarifikasi, mau klarifikasi. Setelah klarifikasi itu berlangsung, kenapa ada cetusan ini? Harusnya jenengan itu mikir, kalaupun jenengan tahu bosmu itu nggak ikhlas untuk meminta maaf ke Yai Mim, kamu jangan nambahi racunnya di atasnya, jangan nambahi topping apapun, jangan. Tapi karena kamu juga nambah topping, jadinya semua itu cacar-rucah nggak jelas gitu loh. Yang tadinya kita fokus ke ini Mbak Sahara harusnya minta maaf, udah selesai, dia itu masih ngotot pengen menjadi yang terbaik. Nah, sedangkan kita sebagai netizen pengangkat semua topik, nggak mau ngasih panggung ke kalian. Kita nggak mau podcast itu tayang karena apa? Kita nggak mau ngasih panggung di dunia entertain ke kalian. Kita nggak mau kalian itu menjadi seperti Pak Yai Mim yang memang orangnya pertama dizolimi, dan kita cara menebus kesalahan kita yang sudah suudon, udah berburuk sangka sama Pak Yai Mim dengan cara kita tidak mau menayangkan podcastmu gitu loh. Jadi kalau misalkan kamu bodoh, boleh bodoh, tapi jangan kombok gitu loh. Udah bodoh, tapi mulutnya nggak bisa ada sopan santunnya sedikit tuh nggak ada. Duduk masalahnya itu gampang loh mas. Sekalipun ini anak kecil itu tahu. Jadi ini kan masalah parkir aja kan. Seandainya malam itu parkirnya ya udah sini pak, saya ganti parkirnya. Isok kayak nggak ada yang rusak, nggak ada yang ngomong, nggak masalah kan. Tapi karena Bu Sahara ini maki-maki dan ini itu segala macam, melakukan vandalisme ke dalam rumah, menjarah, kasar katanya menjarah apa yang bukan miliknya, jadi kita sebagai netizen geram gitu. Apalagi setelah mengetahui ini semua itu rekayasa dari Bu Sahara, sampai fitnah-fitnah beliau dilecehkan oleh Pak Yai Mim gitu ya. Jadi untuk jenengan Mas Akil, mulutmu harimaumu. Mungkin saat ini yang tepat itu bahasanya kamu sedang dimakan oleh mulutmu sendiri. Belum pernah lihat kan, ya udah kamu rasain aja gitu. Jadi duduk masalahnya di sini bukan Bang Densu memihak ke siapa-siapa, bukan Bang Densu mau cari cuan, bukan. Beliau tuh nggak perlu cari cuan di podcast aja udah kaya gitu. Jadi duduk masalah di sini tuh mulutnya jenengan, dan kita sebagai netizen tidak mau ngasih panggung ke jenengan
to the point aja, kita nggak mau ngasih panggung ke orang-orang yang nggak ikhlas, nggak mau minta maaf. Dia merasa dirinya benar. Maaf, orang NPD gila hormat itu kelemahannya cuma satu, jangan dikasih panggung. Udah gitu aja. Satu saranku itu, kamu boleh tolol tapi jangan diformalin, ya. Jadi awet nantinya. Kasihan anak putumu nanti, ya. Aibmu udah tutup aibmu dah. Tapi jangan berharap kita mau ngasih panggung ke kamu. Ya gimana guys? NPD ya ini kasus simpel sih sebenarnya, masalah tetangga. Tetapi ya sifat Sahara ini juga pengen pengakuan gitu kan, kalau dia nggak salah. Akhirnya dia masuk ke podcast, dan ternyata di podcastnya KDM netizen menemukan hal yang unik nih teman-teman. Pernyataan Sahara yang pertama nih ke KDM, dan netizen mengasih bukti di bawahnya ya. Ini pernyataan Sahara, yang bawahnya buktinya netizen nih. Mobil saya, dan saya tegaskan tidak parkir di fasilitas umum, tetapi di tanah yang kami sewa. Nah kemudian Pak, tapi memang itu mengganggu nggak mobil tidak. melewat? Sebagai saya jujur ya Pak ya, sebagai, bukan saya sombong, mohon maaf, sebagai orang yang bisa bawa mobil, itu masih bisa masuk. Bentar, kalau parkirannya kayak gini masuk ya ngepres banget nih ya. Dan ini jelas banget parkirannya depan rumah guys ya, jadi nggak sesuai banget dengan pernyataannya di KDM gitu kan. Mobilnya segede ini ya segede ini, parkirnya segini. Jujur kan semua orang ya nggak pinter bawa mobil lah ya ibaratnya. Kalau lagi belajar ya, saya juga ngambil mobil jaraknya segini buat masuk nih ya. Ngepres kayak gini ya, apa nggak bete gitu ya. Ini udah nginjek jalan nih, loh, ini depan rumah lagi kan. Dari foto ini kalau mobil Yaimim mau keluar masuk kan ya susah. Ya susah kali itu. Ngepres soalnya ya, ngepres. Nanti baret disalahin pula lagi kan. Next lah, Mbak Sahara berbakat Kak. Misalnya itu dia bisa masuk, gak tahu masuknya kemana. Diangkat Kak. Mau masuk aja susah guys ya. Buat beloknya itu, karena mobil itu harus jaraknya, setauku harus satu mobil gitu biar beloknya itu nyaman ya. Masa dibuat press. Next, klarifikasinya kok bawa LBH ya. Sahara bertemu KDM. Oke, kita lihat. Saya sendiri sebagai manusia yang membatasi rasa sabar itu. Akhirnya saya memuncak nih, saya udah kayak nggak kuat, sampai emosi saya udah banyak di dalam. Akhirnya dari situ saya nahan Pak, nahan ngempet. Nah, muncullah kasus-kasus berikutnya Pak, kasus-kasus mengenai parkir itu. Nah, pada suatu malam beliau itu datang dari pengajian atau apa saya kurang tahu. Saya mengambil kesimpulan bahwasanya beliau datang dari pengajian karena pakai sarung lengkap ya Pak. Jam 2 atau sekitar jam 2.30 kurang lebih karena mendekati subuh ya. Beliau tiba-tiba mengkelakson mobil, sambil digas-gasin mobilnya Pak, dengan RPM yang tinggi gitu. Tapi tidak terlalu ini ya, tidak terlalu membuat saya jengkel, belum membuat saya jengkel. Kemudian tiba-tiba istrinya menelpon, ayo bangun Sarah, bangun. Ini kami nggak bisa masuk ke dalam ini, nggak bisa masuk ke rumah. Saya kaget Pak, karena posisi saya tidur, kemudian driver saya tidur di luar, kan tidak ada yang tidur di dalam. Itu saya kaget. Kemudian beliau bilang, ayo cepetan bangun, nanti suami saya murka. Wah, bahasa murka ini bagi saya terlalu tinggi kan. Bagi saya sebagai orang awam, bukan orang tasawuf. Dari situ saya kayak, wah sabar. Yang buat saya lama untuk keluar rumah, karena saya harus memasang softline, kemudian nyari kacamata Pak. Karena saya nggak bisa jalan, sekarang saya tidak bisa melihat. Kemudian beliau itu, Yaimim, langsung ke gazebo saya. Membangunkan anak-anak atau tidak saya kurang paham, tapi menurut anak-anak dibangunkan, tetapi tidak seperti yang dikatakan oleh yang ada di podcast. Kemudian Pak, beliau dengan lancangnya mengambil tempat kunci. Misalnya ini tempat kunci Pak, situ tempat kunci mobil semua tuh. Beliau tinggal ngambil, dia tahu bahwasanya itu mobil Xenia yang diparkirkan di depan rumahnya beliau. Ya itu adalah klarifikasinya. Aku masih kurang paham sih. Yuk kita lihat dari komentar netizen aja. Kali ini aku pegang Sahara, kali ini mukulin. Ini nih suka banget loh kawan-kawan kayak gini. Ini soalnya beda konsep guys. Gak mungkin istri Yaimin sekasar itu. Istri Yaimin ngomongnya lembut. Aku penasaran kalau dia emang bener ada telepon di jam segitu. Aku kalau menjadi si Sahara, aku bakal nunjukin bukti ya teman-teman. Ya di jam berapa nih. Ini ada buktinya kalau si A telepon. Aku jadi Sahara sih kayak gitu ya.
Next ada pernyataan dari Sahara kalau dia tidak nendang Yaimin. Di sini netizen mengasih tunjuk bukti kalau Sahara nendang Yaimin nih kursinya. Ya kayak maaf ya Pak, manipulatif banget gitu. Kita tidak menendang dia, menyentuh dia aja enggak. Kok bisa beliau langsung memberikan reaksi yang seperti itu? Saya juga kaget. Gitu. Oh jadi itu ya. Tapi sebenarnya nggak ditendang. Enggak. Pak boleh dilihat sih Pak. Boleh dilihat tuh. Nendang dia. Beliau tiba-tiba datang dari rumahnya menunjukkan video beliau aktivitas beliau bersama istrinya. Ada videonya? Ada, saya punya bukti. Oh jangan, nggak boleh kalau itu. Oke. Kalau merekam itu untuk dokumen pribadi apa kejahatan itu? Kalau dokumen pribadi yang jahat itu ketika orang itu membuka HP saya tanpa izin, apalagi sampai mentransfer apa yang ada dalam HP itu kan pribadi. Itulah sebenarnya akan saya tuntut nanti. Sahara secara tidak langsung menggali kuburnya sendiri saat tampil di podcast Kang Deddy Mulyadi. Ia mengakui memiliki video pribadi Yaimim, padahal sebelumnya Yaimim sudah meminta agar datanya diamankan. Pengakuan ini bisa menjadi bukti bahwa Sahara melanggar kepercayaan, melakukan penggelapan data pribadi, berpotensi dijerat pidana berdasarkan UU ITE dan UU PDP. Jika benar Sahara menyimpan dan menyebarkan video pribadi milik Yaimim tanpa izin, apalagi setelah sebelumnya diminta untuk mengamankan data tersebut, maka tindakan itu bisa dikategorikan sebagai penggelapan data pribadi, pelanggaran privasi, penyalahgunaan informasi elektronik. Bentar, ini ngeri kali. Sahara punya video ya Imin lagi apa ya? Aku bilangnya juga sulit deh. Yaudah kita lihat dari netizen aja nih. Yang pertama orang jelas-jelas video nendang-nendang kok masih ngelak. Ya itulah netizen akhirnya kan ngasih bukti nih. Apa yang diomongin di KDM itu nggak sesuai. Pak Deddy lihat videonya, itu kaki siapa yang menendang? Itu jin. Itu jin. Kaki jin ya. Next. Ya, kayak maaf ya Pak, manipulatif banget gitu. Kita tidak menendang dia, menyentuh dia aja enggak. Kok bisa beliau langsung memberikan reaksi yang seperti itu? Saya juga kaget. Kasih paham bang. Oh jadi itu. Mbak Sahara, saya sudah cari video yang kata mbaknya nggak nendang. Saya nemu ini nih, video ini nih saya temukan. Kasih paham. Nah mbak, mungkin mbaknya lupa kalau pernah melakukan tendangan-tendangan dengan gaya seperti itu. Tapi mbak, kalau mbak Sahara ada niatan untuk memutarbalikkan kejadian yang sebenarnya. Di sini netizen kayak membongkar juga kan akhirnya. Lihat Sahara ada nendang gitu kan, jadi nggak sesuai lagi nih apa yang pernyataan di KDM. Dalam satu hari itu kita 4 kali tengkar. Oh, sehari 4 kali Ya tengkar. ada 4 session. Asik juga. Kok bisa 4 kali berantem dalam sehari? Aku nggak bisa bayangin. Kalau aku jadi Yaimin mungkin udah kena stroke kali untuk usia dia kayak gitu. Dia benar-benar bisa ngelewati apa ya, kisru yang begitu. Entah ya siapa yang benar siapa yang salah. Balik lagi kalau misalnya memang ada pelecehan yang dilakukan oleh Yaimim, ya dari awal harus ke polisi nggak sih? Nggak usah terlalu melebar kemana-mana dan di publik dan di up ke internet dengan Mbak Saharanya sendiri yang ngomong kasar dan ke orang tua begitu. Sedangkan balik lagi budaya di kita kan nggak bisa dibegituin orang tua gitu. Yang pertama poinnya. Yang kedua, aku pertama kali pindah dari biasanya kan ngontrak nih ngekos di Jakarta, terus pindahlah ke pinggiran Jakarta sekarang, yang rumah sekarang aku beli tanpa survei, dan itu benar-benar dari rekomendasi dari temen. Dan for me penting banget buat lu sebelum beli rumah itu berapa kali dateng, baik musim hujan, musim kemarau, atau misalnya duduk nongkrong agak lamaan dikit, atau nginep jika perlu kalau misalnya ada orang yang lu kenal di daerah situ, supaya lu tahu tetangga lu gimana, mayoritas orang di sana umur berapa. Karena for me ya, aku anak milenial, and then di sekitaran aku rata-rata udah pada lansia, dan itu sangat-sangat bertentangan. Jadi dengan gaya-gaya yang kayak kita ya selama ini kan kerja pulang atau di rumah aja, nggak mau kemana-mana pas libur ya,
Sedangkan daerah tersebut misalnya sangat menjunjung tinggi namanya kebersamaan, gotong royong, dikit-dikit ngumpul, dikit-dikit ada acara, dikit ngumpul di masjid, ada acara dikit rapat, pokoknya. Atau misalnya problemnya, chaosnya masalah air misalnya. Oke, ini kayaknya pembahasannya udah terlalu dalam banget ya teman-teman ya. Maaf ya aku potong banget. Intinya di sini kok bisa gitu 4 kali bertengkar. Kalau aku sih nggak akan betah teman-teman ya. Ya ini mungkin titik ya. Titik dari sehari 4 kali bertengkar udah ngelebihin kayak jam makan kalian sehari 3 kali makan, sampai 2 kali makan. Ini udah 4 soalnya ya. Titiknya akhirnya di sini ya, meledaknya sampai ke polisi ya. Semoga lah cepet selesai masalah ini. Next. Oke, kalian udah nonton belum Bu Sarah dan KDM? Pasti kalian udah nonton kan? Jujur ya, saya ngelihatnya seperti ini loh. Tahu kan kalian kisah bawang merah dan bawang putih dan ibu tirinya itu? Ini kisah ini loh, ibu tiri dan bawang putihnya. Kalau misalkan ada si bapak bawang putih itu, dia bilangnya halus, lembut, seperti gini. Aduh nak, kamu jangan nyuci piring, ini kan tugas ibu. Kamu jangan nyiapin teh, ini kan tugas ibu. Kamu mending main aja sana, ini tugas ibu. Ini kalau bapaknya udah nggak ada, udah pergi nih, dia ngomongin kayak gini nih. Hei dugong, bau tanah, udah tua, cabul. Dugong kau, mending kau mampus aja bau tanah. Jujur ya, gue males banget ngeliat orang yang punya sifat lembut di depan, tapi ketika udah aslinya gue udah males. Jujur aja gue males banget. Dan jujur gue gak nonton semua karena gue udah males dengan sikap seperti, dengan manusia yang punya sikap seperti itu. Kalau manusia itu bener-bener dia logis ya, harusnya kalau dia punya rental mobil, dia nyawanya ruko, bukan perum yang jalannya cuma seuprit itu, satu mobil dilewatin 2 mobil tuh sempit. Itu ya Imim, karena saking nggak mau bertabrakan tuh mobil ya, dia bersihin tanah depan biar Bu Sahara tuh bisa lewat. Tetap aja ditaruh di situ. Aduh. Intinya jujur aja ya, gue males sama orang-orang yang kalau di depan kamera atau apapun itu ya, di depan si bapak bawang putih itu baik banget, tapi kalau udah nggak ada si bapak bawang putih itu, kamu dugong, cabul, bau tanah, mampus harusnya. Okay. Yang kita tangkap dari video ini adalah netizen bilang kalau Sahara ini bermuka 2 ya. Ya depan KDM ya itulah perhatian netizen gitu. Siapa tahu kan dapat perhatian, kasihan. Netizen malah sebaliknya, malah ngebongkar apa yang diomongin sama Sahara itu berlawanan. Kayak yang tadi ya video-videonya ya. Contoh parkir di depan halaman, terus nggak nendang ternyata nendang. Guys, siapa yang sudah nonton podcastnya Sahara sama Pak KDM? Aku rasa itu juga lah isi podcastnya Densu sama Sahara ya. Dan isinya itu adalah lucu guys. Katanya dia nggak nendang, saya nggak ada nendang, tapi dia menjatuhkan diri, ya kan? Padahal ada beberapa video yang diposting itu ada Sahara menendang kursi, ya kan? Terus mau menendang Pak Yaimin tuh ada. Aku lihat di video yang viral ya. Terus saya tidak, dia bilang bahwasanya keluarga Pak Imin itu emang suka memviralkan, ya kan? Padahal yang posting itu dia, karena ada di video yang dia bilang gini, nggak usah posting Ros, jangan cuma rekam-rekam aja. Buat apa itu direkam-rekam kalau cuma nambah-nambahin galeri? Itu ada loh kata-katanya. Hati-hati loh Sahara. Ada akhirnya Sahara yang posting, tapi istrinya Yaimin itu gak posting teman-teman. Yuk kita berdiskusi deh sama netizen. Aku pengen berdiskusi dulu ya. Juara 1 menulis cerpen dia mah. Orang udah terpojok, emang gitu mbak. Cari celah lain.
udah ngalamin soalnya. Insya Allah yang benar akan tetap benar, yang salah akan tetap salah. Gimana guys, menurut kalian soal ini? Ya, aku undur dulu kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video guys. See you. Goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.